Hai semua, kembali lagi di channel aku, Na Official. Di video kali ini aku mau bikin budget untuk minggu terakhir di bulan Januari, alias ini budget minggu keempat. Tapi di budget minggu keempat ini aku budgetingnya bukan buat 7 hari, tapi buat 10 hari. Karena dalam satu bulan aku anggapnya cuma 4 minggu aja pembagiannya, nggak aku bagi 5 minggu. Karena kalau beneran 7 kali 7 kali 4 aja itu 28 aja kan. Makanya di akhir minggu itu aku bikin buat 10 hari. So, tonton video aku sampai selesai. Di sini sebelum aku masuk ke budgeting, aku mau evaluasi dulu sisa budgeting di minggu kemarin. Jadi kalau mau lakuin evaluasi, biasanya aku di sini stabiloin pengeluaran aku sesuaikan dengan posnya. Dan kebetulan pengeluaran di minggu kemarin itu cuma ada 2 pos uang yang terpakai, yaitu uang sayur dan uang pegangan. Kalau untuk yang lainnya, yang pengeluaran tiap hari itu nggak ada memakai uang yang lain. Nah, selanjutnya di sini kita jumlahin dulu nih, berapa sih kira-kira dalam satu minggu ini pengeluaran aku itu total keseluruhan dulu ya yang mau aku jumlahin. Jadi bukan per posnya dulu. Karena ya kepengen tahu aja gitu, kira-kira aku tuh seminggu itu ternyata ngabisin uang berapa sih? Dan ternyata setelah aku hitung, satu minggu itu aku ngabisin uang 263.000. Itu udah termasuk biaya belanja buat makan. Dan kebetulan ada biaya beli obat, karena kebetulan di minggu ini nih aku lagi sakit, mulai dari demam, batuk, flu, bahkan sampai sekarang pun batuknya masih ketinggalan. Karena memang aku kalau udah radang tenggorokan, batuk tuh yang awet banget, kalau belum sebulan kayak nggak bakal berhenti gitu, walaupun udah gonta-ganti obat. Nah, di sini yang pertama aku hitung itu untuk uang pegangan. Nah, uang pegangan dalam satu minggu aku ngabisin 158.000, dengan budgetnya 200.000, masih ada sisa 42.000. Jadi yuk kita cek sama-sama kira-kira di dompet aku uangnya masih sama atau enggak. Dan setelah aku hitung-hitung, lumayan nih ya, banyak uang 2000-an, dan ternyata benar nih dapat 42.000 sisa uang dari uang pegangan. Jadi aku sisihin dulu, baru kita lanjut untuk hitung yang biaya pengeluaran untuk sayurnya ini. Nah, untuk sayur aku kadang masak sendiri, kadang beli sayur masak, atau beli makanan yang buat dimakan sehari pengganti sayur, itu juga aku biasanya masukin ke budget sayur. Nah, di sini setelah aku hitung-hitung, dapat itu satu minggu aku ngabisin uang sayur itu 105.000, dan budgetnya dia itu 150.000. Jadi harusnya uangku yang tersisa itu ada 45.000. Mari kita hitung, dan ternyata benar, setelah dihitung uangnya ada kesisa 45.000. Jadi kita sisihin juga buat ditabungin. Seneng deh rasanya ngelihat uang-uang kecil gini, karena ini adalah semua uang buat challenge tabungan aku. Tapi nggak cukup di sini aja. Di sini aku mau cari lagi pos keuangan yang lain yang memang bersisa. Nah, kalau untuk belanja bulanan, karena aku di minggu kemarin itu sakit, jadi aku bener-bener nggak ada belanja bulanan sama sekali, dan kebetulan kebutuhanku itu masih cukup-cukup aja. Jadi aku nggak belanja. Mungkin di minggu ini atau mungkin digabung ke awal bulan nanti. Dan di sini untuk biaya tak terduga, lagi-lagi alhamdulillah nggak ada kepakai apa-apa. Jadi bakal aku tabungin aja juga. Nanti untuk video tabung menabungnya aku bikin di short video aja ya teman-teman. Jadi di sini aku sisihkan aja di dalam pos yang uang sisa bulan lalu. Tapi sebelumnya aku mau coba hitung dulu nih, karena penasaran ya kan berapa sisa uangku dalam seminggu. Dan ternyata setelah aku hitung, ini aku dapat sisa uang itu 137.000. Alhamdulillah banget. Jadi dari budget aku itu kan, kalau uang sayur sama uang pegangan itu budgetku itu 350.000. Nah, aku tuh masih nyisain uang kisaran 80 ribuan lah ya, dari sisa yang tadi 137 kan ada termasuk dana tak terduga itu. Nah, setelahnya lanjut deh kita bikin budget minggu keempat lagi nih. Untuk pos keuangan minggu keempat ada beberapa pos yang gak aku masukin lagi, karena memang kan aku selalu sampaikan ke teman-teman kalau tiap minggu itu pasti ada pengeluaran-pengeluaran yang berbeda, terus ada yang menghilang, ada yang menambah kayak gitu. Contoh kayak di minggu keempat untuk pengeluaran listrik, pengeluaran beras, pengeluaran BPJS itu udah gak ada masuk lagi di minggu keempat ini. Tapi ada juga budget yang bertambah, di minggu-minggu sebelumnya gak ada, di minggu keempat ini ada. Makanya pentingnya kalau buat budget mingguan harus tiap minggu dibuat supaya nggak bingung. Tapi tetap pada intinya semua harus diperhitungkan bener-bener klop di angka 700.000 sesuai dengan nominal uang budgetku tiap minggu. Jadi nggak boleh lebih, kalau kurang pun nggak boleh. Kalau misalkan kurang, aku bakal masukin ke budget biaya tak terduga.
Nah, di sini untuk minggu keempat itu aku ada untuk orang tua, untuk sinking fund juga masih sama, untuk uang pegangan, untuk sayur, dan untuk bensin. Nah, bensin ini di minggu pertama ada, 2, 3 nggak ada, di minggu keempat nih baru ada. Jadi hitungannya aku 3 minggu sekali ya baru beli bensin. Terus untuk budget servis motor, nah ini nih yang aku bilang budget baru muncul adalah servis motor, terus dana tak terduga. Untuk kasih ke orang tua masih tetap sama 100.000, sinking fund 50.000, uang pegangan aku lebihin jadi 250.000 karena buat 10 hari ya jangka waktunya. Terus untuk uang sayur 170.000, bensin 30.000, ini udah full ya, entah Pertalite atau Pertamax. Itu biasanya kalau nggak ngantri aku Pertalite, kalau ngantri ya udah aku beli Pertamax aja. Terus servis motor 70.000 dan sisanya aku alokasiin ke dana tak terduga 30.000. Nah, di sini kita coba hitung ulang lagi, bener nggak ini udah klop di angka 700.000. Karena setiap sebelum bikin video pasti aku udah hitung duluan ya, supaya nggak salah alokasi jadinya. Dan setelah dihitung ulang benar aja totalnya ada 700.000. Nah, jadi sekarang kita tinggal lanjut aja masukin ke dalam dompet keuangan. Jadi supaya kita disiplin memakai uangnya sesuai dengan posnya masing-masing, sesuai dengan pos di dalam dompet keuangan ini. Yang pertama-tama kita cari dulu amplopnya untuk orang tua ya, tapi lumayan lah ya, agak ngebolak-balik gitu, dan akhirnya ketemu juga nih ya pos uang untuk orang tua itu 100.000 kita masukin amplop. Nah, kalau untuk orang tua nanti bakal aku transfer. Terus lanjut masukin uang untuk sinking fund. Nah, sinking fund di minggu ini jatahnya untuk skincare. Jadi 3 minggu pertama aku biasanya buat dana darurat, di minggu terakhir itu buat skincare, dan kebetulan kayaknya skincare bakal kepake nih sinking fundnya di minggu ini. Nah, terus selanjutnya untuk uang pegangan. Nah, pegangan 10 hari 250.000 harusnya cukup banget ya. Jadi uang pegangan aku ini bukan buat belanja-belanja yang nggak penting. Kadang aku tuh ya buat kayak beli obat, atau kadang subsidi silang sama uang sayur, kadang kalau misalkan beli makan kayak gitu, karena ada kalanya kan kita itu jenuh dengan masak, pengen makan sesuatu. Jadi walaupun kita berhemat, kita tetap juga boleh kok belanja kayak gitu, yang penting sesuai dengan budgetnya, jangan berlebihan gitu. Nah, terus untuk uang sayur masuk di belanja minggu keempat ini 170.000. Baru lanjut lagi untuk uang bensin. Nah, uang bensin ini 30.000. Seneng banget pokoknya semenjak punya usaha sendiri, kerja nggak kemana-mana lagi. Bensinku itu betul-betul hemat banget. Jadi sebulan itu bisa isinya di awal bulan sama di akhir bulan aja. Jadi ya bisa jadi kayak sebulan sekali sebenarnya sih. Sebetulnya kalau minggu ini aku nggak mau isi itu juga bisa banget. Tapi udah di garis merah tadi, makanya udahlah nanti bakal aku isi aja. Nah, terus untuk servis motor karena nggak ada bungkusnya, nggak ada amplopnya, jadi aku gabung aja di uang cemilan. Nanti bakal diambil di situ aja, tapi tadi aku pisahin aja dilipat. Dan yang terakhir untuk dana tak terduga 30.000 aja, nggak usah banyak-banyak karena alhamdulillahnya setiap minggu sih jarang banget ada hal-hal yang tak terduga. Semoga nggak pernah ada ya. Jadi selalu budgetingnya sesuai dengan posku ini yang udah aku tetapin. Nah, di sini udah selesai semua budgeting aku sesuai dengan pos keuangan yang udah aku tetapin untuk budget di minggu ini. Teman-teman juga semangat ya ngebudgetnya, buat teman-teman yang budgetnya mingguan, budgetnya yang bulanan, pokoknya semangat ngebudget. Apalagi yang budget bulanan nih bentar lagi bakal pada gajian, jadi mulai disiap-siapin plannernya apa aja. Dan sampai ketemu lagi di video-video aku yang lainnya. Bye-bye.